Alhamdulillahilladzi nawwara qulubil mu'minina bil hidayati wal ma'annat qulubuhum bit tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan Jumat yang berbahagia ini, tidak ada kalimat yang pantas keluar dari lisan kita kecuali kalimat puji dan syukur kita kepada Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena hingga siang hari ini kita sadari atau tidak, Allah masih melimpahkan nikmat yang luar biasa kepada kita, yaitu nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat walafiat. Sehingga dengan rangkaian nikmat ini, alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan kita untuk hadir di rumah Allah ini dalam kerangka ta'abudan lillah, dengan tujuan yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapan dan doa mudah-mudahan rangkaian ibadah kita pada Jumat yang berbahagia ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi kita yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah berjuang untuk merubah peradaban kehidupan manusia dari kebodohan, dari kejahiliahan, dari kebiadaban kepada kehidupan yang madani Islami yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Al-Fakir mengingatkan kepada diri Al-Fakir dan kaum muslimin yang berbahagia, marilah kita dengan penuh kesadaran, dengan penuh kesungguhan selalu senantiasa memperhatikan dan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena hanya dengan bekal takwa inilah insyaallah kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan fitnah-fitnah kehidupan yang nyata hari ini di tengah-tengah kita. Dan insyaallah dengan takwa ini jugalah nanti di akhirat kelak kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari azab nerakanya yang membakar, menghanguskan sampai ke dalam dada. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pada Jumat yang berbahagia ini, marilah kita merenungkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Hadid, surat yang ke-57, ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. I'lamu anna Allaha yuhyil arda ba'da mautiha qad bayyana lakumul ayati la'allakum taqilun. Yang artinya
Belum juga datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk khusyuk hati mereka mengingat Allah dan juga kepada kebenaran yang Allah turunkan kepada mereka, yaitu Al-Quranul Karim. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang telah Allah berikan kepada mereka utul kitab, orang-orang yang telah Allah berikan kepada mereka Alkitab, namun berlalu atas mereka waktu yang lama, yang panjang, sehingga mengakibatkan al-amanu faqasat qulubuhum, hati mereka menjadi keras. Wa katsirun minhum fasiqun, dan sebagian besar di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Menarik ayat ini melihat asbabun nuzul, sebab daripada turunnya ayat ini sangat sederhana sekali ketika itu, di mana para sahabat Rasulullah SAW mereka bercanda, bersendau gurau, berlebih-lebihan ketika itu, sehingga di saat yang sama turunlah ayat ini, surat Al-Hadid ayat yang ke-16 dan 17, menegur mereka supaya mereka tidak berlebih-lebihan dengan bergurau mereka ketika itu. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Maka menarik ayat ini jika kita konsinyasikan dengan keadaan kita keumatan hari ini. Kalaulah ketika itu para sahabat mereka bersendau gurau, bercanda di antara sesama mereka, orang-orang yang makom keimanannya, tauhidnya yang tinggi, namun ketika itu Allah menegur mereka, jangan begitu kata Allah. Belum jugakah tunduk hatimu untuk mengingat Allah dan kepada kebenaran yang Allah turunkan, yaitu petunjuk Al-Quranul Karim. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jika melihat kondisi kita hari ini, miris kita. Bagaimana kita melihat di tengah-tengah kemajuan teknologi, informasi dan lain-lain sebagainya, yang semestinya menjadikan kita semakin taqarrub kepada Allah, semakin dekat kepada Rabb kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun teknologi hari ini yang ada di dalam genggaman kita justru menjadikan kita semakin jauh dari agama, jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kemajuan teknologi hari ini menjadikan kita semakin lalai dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa akibatnya? Bagaimana kita melihat di tempat-tempat yang lain, di pulau-pulau yang lain, bagaimana hari ini saudara-saudara kita mereka menghadapi ujian, musibah, bencana yang datangnya tidak terputus. Sejak sebelum Idul Fitri sampai hari ini, itu bencana belum terputus sampai hari ini. Ternyata kaum muslimin yang dimuliakan Allah, penyebab pemantik yang mengundang bala bencana datang ke tengah-tengah kita, kaum muslimin hari ini adalah karena betapa jauhnya kita daripada keimanan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jauhnya kita daripada petunjuk Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kemudian di dalam ayat berikutnya Allah mengatakan, wala yakunu kalladzina utul kitab ala amadu faqasat qulubuhum, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu, kata Allah, seperti orang-orang yang diberikan kepada mereka Alkitab, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Fatala alaihim amad, kemudian berlalu waktu yang lama atas mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani ini, sehingga akibatnya faqasat qulubuhum, hati mereka menjadi keras, hati mereka menjadi beku, sehingga mereka menjadi orang-orang yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka menjadi orang-orang yang disesatkan
oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Buya Hamka beliau menjelaskan mengenai ayat ini, wala yakunu kalladzina utul kitab. Janganlah kamu mengikuti orang-orang yang telah diberikan kepada mereka Alkitab. Buya Hamka mengatakan bahwa pada masa dahulu orang-orang dari kalangan Yahudi, Nasrani, para pemuka-pemuka agama mereka, karena waktu yang lama, yang panjang, sehingga mereka menukar ayat-ayat Allah. Mereka mengganti dengan ayat-ayat yang mereka tulis sendiri sesuai dengan keinginan mereka. Maka ayat-ayat tersebut setelah ditulis, kemudian dikumpulkanlah seluruh pemuka-pemuka agamanya untuk mengakui kitab yang baru saja mereka tulis ini. Setelah itu, para pemuka agama mereka yang lurus tauhidnya, yang lurus akidahnya, yang betul-betul mengikuti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka menulis di dalam selembar kertas ayat-ayat Allah yang asli. Mereka tulis, kemudian mereka tempelkan di dada mereka. Sehingga ketika mereka datang ke pertemuan untuk mengakui kitab yang sudah mereka rubah, kitab Allah yang sudah mereka tulis dengan tulisan tangan mereka sendiri, ketika itu mereka menanyakan kepada pemuka-pemuka agamanya, apakah kalian beriman kepada kitab ini? Kemudian pemuka agamanya yang lurus tauhidnya, mereka mengatakan, kami beriman kepada kitab ini, yaitu kitab Allah yang asli yang mereka tulis. Kemudian Buya Hamka mengajukan, setelah itu dari kalangan mereka utul kitab, bahkan sampai hari ini ayat-ayat Allah yang mereka tulis itulah yang mereka amalkan di dalam kehidupan mereka, sehingga akibatnya adalah al-amanu faqasat qulubuhum, hati mereka menjadi keras. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang beriman, orang-orang muslim, tidak hanya sahabat Rasul ketika itu, bahkan kita yang hidup hari ini pun dilarang oleh Allah mengikuti utul kita, orang-orang ahli kitab yang mereka menjalani kehidupan dengan semaunya, menjalani kehidupan mengikuti apa yang ditulis oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ketika itu. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Apa bedanya dengan kita hari ini? Jika pada bulan yang berbahagia ini, 1 bulan kita baru selesai melaksanakan ibadah pada bulan suci Ramadan, belum lama terasa oleh kita, maka hari ini masih adakah kesan daripada amal-amal Ramadan yang kita lakukan? Atau justru hari ini hati kita sudah kembali menjadi keras, sehingga kita kembali kepada kemaksiatan-kemaksiatan, kita kembali kepada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa bulan yang lalu, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ada sebuah kejadian yang memilukan hati kita. Bagaimana seorang nenek-nenek yang sudah tua, yang sudah berbau tanah, yang sudah hampir meninggal dunia, ditangkap oleh aparat keamanan. Apa yang dilakukannya? Mereka melakukan judi. Bayangkan nenek-nenek yang sudah tua renta, yang sudah hampir mati, tapi melakukan perjudian. Dan bayangkan hari ini kita melihat nyata di tengah-tengah kehidupan kita, banyak sekali di antara kita hari ini yang terjebak, yang terjerumus, yang tenggelam kepada perjudian-perjudian yang lebih canggih, yaitu perjudian online, yang hari ini di data itu triliunan uang yang berputar daripada kegiatan judi online yang dilakukan oleh orang-orang muslim yang ada di seluruh bumi Nusantara ini. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Belum lagi homoseks, lesbi,
dan lain-lain sebagainya yang hari ini menjadi trending topik di dalam kehidupan. Maka melalui ayat Allah yang sempurna ini, Allah mengingatkan kita hari ini, alam yakni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belum jugakah wahai orang-orang yang beriman, sempurna imannya, bagus imannya, bagus tauhidnya pada Allah Subhanahu wa taala, dan dekat dengan petunjuk Allah, yaitu Al-Qur'anul Karim. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Al-Qur'anul Karim adalah pedoman yang begitu luar biasa, di mana di dalam Al-Qur'an ini Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bagaimana perihal kehidupan manusia, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai Nabi Muhammad SAW, bahkan sampai kepada kita hari ini, bahkan sampai kepada ketika bumi ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kepada hari kiamat, dan sampai kepada apakah nanti kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang soleh, orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang berpegang teguh kepada agamanya, atau justru nanti kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang yang berjudi, orang-orang yang meminum minuman keras, orang-orang yang suka dengan perbuatan zina, orang-orang yang suka dengan perbuatan lalai, yang menjauhkan dirinya daripada agama Islam, yang menjauhkan dirinya daripada agama tauhid. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Maka di dalam ayat yang ke-17-nya Allah Subhanahu wa taala menegaskan, i'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Allah membuat sebuah perumpamaan bumi yang kering, yang tidak ada tanaman-tanaman, kemudian ketika itu Allah turunkan hujan yang deras sehingga di bumi yang kering tersebut Allah tumbuhkan tanaman-tanaman yang hijau. Di dalam ayat ini para ulama tafsir menjelaskan bahwa betapapun banyak dosa kita hari ini, betapapun banyak maksiat kita hari ini, betapapun terlenanya kita hari ini, betapapun kita belum sadar dengan kehidupan kita hari ini, bahwa ada kehidupan yang abadi, kehidupan yang sesungguhnya, yang lebih panjang daripada kehidupan saat ini, yaitu kehidupan akhirat. Setiap kita akan sampai nanti kepada kehidupan abadi, yaitu kehidupan akhirat. Maka yang menjadi persoalan kita hari ini adalah bekal apa, modal apa yang kita bawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Persiapan apa yang kita bawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sementara hari ini kita melihat bagaimana musuh-musuh Islam, orang-orang yang tidak menyukai bagaimana Islam bangkit, mereka berikhtiar, berusaha dengan berbagai macam cara untuk mengadu domba di antara sesama umat muslim, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang harus kita sadari di tahun 2024 ini, bagaimana hari ini, tahun ini, setiap kita yang hadir pada kesempatan Jumat yang berbahagia ini, bagaimana kita memiliki pikiran yang sama, ide yang sama, yaitu bagaimana 5-10 tahun ke depan Islam bangkit dan berjaya kembali di tengah-tengah kehidupan kita. Bisakah itu kembali? Bisakah itu terwujud? Insya Allah itu akan terwujud, karena Allah sudah menjanjikan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Maka Al-Fakir menyuruh kepada diri Al-Fakir dan kaum muslimin yang hadir pada kesempatan Jumat yang berbahagia ini, baik yang muda, yang sudah tua, saudara-saudaraku, yang muda, anak-anakku, semuanya pada kesempatan hari ini, di tahun 2024 ini, mumpung hari ini Allah masih berikan kita kekuatan, tenaga, pikiran, kecerdasan, mari kita manfaatkan semua itu untuk kembali menggali agama Allah, menggali ayat-ayat Allah yang ada di dalam Al-Quranul Karim.
Jangan sampai waktu, tenaga, pikiran kita dihabiskan hanya untuk memikirkan perut, memikirkan harta, memikirkan rumah, memikirkan kendaraan dan lain-lain sebagainya, sehingga kita tidak sempat berjuang di jalan agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak sempat memperhatikan bagaimana hari ini hati kita, kalbu kita, apakah sudah semakin lebih baik cinta dengan agama ini, ingin berjuang dengan agama kita, berjuang bersama para ulama-ulama kita yang lurus, atau justru hari ini kita hanya ingin menjadi penonton melihat pertarungan yang begitu hebat yang terjadi.